Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang cukup sering ditanyain oleh teman-teman ngelistrik.com, yaitu apakah kabel netral dan ground boleh disatukan? Dan jika boleh disatukan apakah akan nyetrum ke bodi peralatan? Saya akan jawab pertanyaan tersebut dalam bentuk simulasi. Namun sebelumnya saya akan coba jelaskan dulu gambar di depannya adalah gambar apa ya. Jadi di depan ini adalah gambaran instalasi listrik di rumah teman-teman ya. Di sini ada KWH meter, kemudian ada MCB box ya. Ada dua kabel dari tiang listrik PLN ke KWH meter. Kemudian dari KWH meter itu ditarik 3 kabel yang menuju ke MCB box ya. Nah, biasanya tuh terjadi miskonsepsi di sini ya teman-teman ya, di kabel yang ini nih ya. Kabel grounding yang dihubungkan dari terminal nomor 3 ya menuju ke titik instalasi ground ya. Biasanya ini nggak dipasang nih kabel ini. Nah, PLN tuh menyarankan tetap dipasang. Kenapa? Ya, pertama sebagai pendeteksi arus bocor. Terus yang kedua juga sebagai pendeteksi jika terjadi kegagalan isolasi atau earth fault misalkan ya. Contohnya misalkan teman-teman pakai rangka tabah jaringan, terus ada kabel yang terkelupas dan akhirnya menyentuh ke bagian konduktor dari si baja ringan ya. Ini artinya kan si baja ringannya jadi bertegangan, dan ketika teman-teman akan naik terus juga akan coba benahin rangkanya ya, itu akan kesetrum dan efeknya itu bisa menyebabkan kematian malah ya. Nah, makanya PLN menyarankan 3 kabel ini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Linknya nanti akan saya taruh di pojok kanan atas video ini. Nah, ini bentuk sederhananya itu seperti ini ya. Ini namanya sistem TNCS, Terra Neutral Combined Separated ya, dari 2 kabel. Ada 2 kabel dari tiang listrik PLN ke KWH meter, cuman dari KWH meter ini keluar 3 kabel ke MCB box ya. Ini kalau kita lihat bagian dalamnya itu seperti ini ya. Kabel warna merah adalah kabel fase, kabel warna biru adalah kabel netral, dan kabel warna hijau adalah kabel ground. Kalau teman-teman lihat ya di bagian dalam ya, walaupun nih kabel netral dan ground ini terpisah ya terminalnya, tapi di bagian dalam dari KWH meter itu mereka disatuin ya. Artinya apa? Artinya si PLN pun itu menyarankan ya, PLN dan PUIL malah menyarankan agar memakai sistem TNCS ini. Artinya apa? Sistemnya si grounding dan netral itu harus disatuin ya. Nah, ini akan coba saya simpelkan lagi ya. Di sini saya akan bikin seperti ini ya. Ini ada KWH meter ya. Di sini tadi netral dan ground disatuin ya kan. Kemudian ini saya buang dulu ya, dan ini saya simpelkan lagi ya, stop kontak tadi ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian saya coba naikin ke atas seperti ini ya. Ini jadi lebih simpel ya. Kita lihat di sini kabel netral dan ground menyatu ya di KWH meter. Dan apakah ketika kita pegang bodi peralatan akan nyetrum? Tetap nggak nyetrum ya teman-teman ya. Kita lihat aliran arusnya ya dari sini ya. Ini ya ke kabel netral aja gitu ya kan. Karena mereka akan arus ini akan balik ke trafo ya, akan balik ke sumber ya lewat sini. Dia ngapain ngambil jalur yang lewat tubuh manusia ya? Kalau di sini ada jalur yang lebih simpel ya, yang hambatannya tuh lebih kecil ya, karena langsung pakai kabel. Nah, ini nggak nyetrum. Nah, kemudian kalau kondisinya misalkan yang nyambung antara netral dan ground tuh bukan di sini aja, tapi di sini ya, di sini, dan misalkan di sini ya, ini nyetrum nggak? Ya tetap nggak nyetrum ya teman-teman, karena beda potensialnya masih mendekati 0 ya, sehingga arusnya akan kecil banget ya. Ini nggak akan nyetrum ke tubuh kita ya. Nah, cuman di sini ada efek buruknya ya teman-temannya. Kalau teman-teman nyatuin netral dan grounding ya setelah KWH meter, yang pertama ya si KWH meternya bisa error. Yang kedua bisa jadi jalur masuknya arus bocor misalkan dari tetangga teman-teman nih ya kan. Terus yang ketiga juga ya itu tadi ya, tidak bisa menjadi pendeteksi dini jika terjadi kegagalan isolasi, contohnya tadi yang di atap baja ringan. Dan yang terakhir juga kalau misalkan teman-teman pakai ILCB arus atau RCCB ya, ini nanti akan error ya, RCCB-nya akan ngetrip terus ya kalau misalkan teman-teman nyatuin netral dan ground ya setelah KWH meter ya. Seperti itu. Nah, cuman kalau dibilang ini nyetrum nggak, tetap nggak akan nyetrum ya teman-teman ya. Nggak akan nyetrum. Kecuali ya nanti terpenuhi 3 kondisi. Nanti kondisinya apa aja saya akan coba jelaskan di simulasi. Ya, misalkan yang pertama ya, saya coba simulasikan misalkan netral dan ground terhubung di sini ya, di dekat peralatan seperti ini ya. Ketika terjadi hal seperti ini ya, ini apakah akan nyetrum? Tetap nggak nyetrum ya.
Nah, ini akan nyetrum jika tercapai kondisi seperti ini. Yang pertama, ya, ada kabel netral yang terputus sebelum titik penyatuan netral dan ground ini, ya. Ya, sebagai contoh seperti ini, ya. Ini kondisi pertama terpenuhi. Kondisi yang kedua, ya, kabel yang di KWH meter, ya, terminal nomor 3 itu nggak ditarik ke titik grounding ke tanah, ya, seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, kalau misalkan ini masih ditarik, ya, walaupun di sini terputus, ya, di sini arus masih bisa balik ke sumber, ya. Kita lihat jalur arusnya. Ya, dari sini ke sini, ya, kita lihat. Nah, arus akan balik ke sumber bisa dari sini, ya. Nah, kondisi yang kedua, misalkan di sini nggak ditarik nih, ya, dari terminal nomor 3 KWH meter ke titik instalasi grounding, ya, seperti ini. Terus juga kondisi yang terakhir, ya, misalkan netral si groundingnya ini jelek, ya, atau nggak pakai grounding. Nah, jika 3 kondisi ini terpenuhi, maka, ya, bodi peralatan akan nyetrum, ya. Kenapa nyetrum, ya? Kita coba lihat aliran arusnya. Ya, ini dari tiang listrik PLN, ya. Kemudian di fase, ya. Di fase ini mereka nggak ketemu ke kabel netral, ya, atau kabel 0 volt, ya, sehingga nanti akan ada arus liar, ya, yang nembus ke sini, ya, teman-teman, ya, untuk mencari kabel tegangan 0 volt atau untuk berusaha balik lagi ke sumbernya, ya, ke sini, ke trafo. Ini akan seperti ini, ya. Jadi akan ada tegangan di sepanjang garis merah ini, ya. Kemudian, ya, kalau kita lihat, ya, teman-teman, ya. Nah, ini juga garis merah akan menyentuh ke bodi peralatan, sehingga bodi peralatan juga akan bertegangan. Ketika teman-teman pegang, dia akan, ya, teman-teman akan kesetrum, ya. Ya, jadi netral dan ground itu kalau disatuin, ya, bisa nyetrum kalau terjadi, ya, atau terpenuhi 3 kondisi tadi, ya. Saya akan coba simulasikan, ya. Misalkan kabel netral dan ground, ya, menyatunya di stop kontak, ya. Ini juga sama, ya, harus terpenuhi 3 kondisi. Ya, kondisi pertama nih, misalkan ada kabel netral yang terputus di sebelum titik, ya, si kabel netral dan grounding ini bersatu, ya, misalkan di sini, ya. Seperti ini. Jangan yang di sini, ya, teman-teman, ya. Kalau di sini, ya, kemungkinan besar juga nggak akan nyetrum, ya, di sini. Terus yang kedua, ya, misalkan, ya, ini tadi, ya, kabel grounding yang dari terminal nomor 3 tidak terpasang, ya, seperti ini. Kemudian titik groundingnya juga misalkan instalasinya jelek atau nggak ada, ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini pasti bodi peralatan akan nyetrum juga, ya. Kita lihat dari sumber, ya, ke fase, ya. Kemudian dia karena dia nggak ketemu nih, ya, tegangan 0 volt untuk balik ke sumber, ya, akhirnya di sini ada arus liar, ya, arus fase liar di sini. Nah, kabel-kabel yang berwarna merah ini adalah kabel yang bertegangan, dan salah satunya ini yang menempel di bodi peralatan, ya, seperti ini, sehingga bodi peralatan jadi kesetrum, ya, dan teman-teman jadi apa? Jadi ikut kesetrum juga. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi yang ketiga, ya. Misalkan antara netral dan ground disatunya di sini, ini sama aja sih, teman-teman, ya. Nah, cuman nanti akan saya coba simulasikan jika misalkan netral yang terputus itu yang sebelum titik penyatuan netral dan ground, ya, seperti ini, ya. Apakah ini akan nyetrum, ya? Ini harusnya nggak nyetrum, ya. Nih, kalau kita runut arusnya dari sini, dari sumber, ya, terus ke beban, ya kan. Nah, arus akan berhenti di sini, ya kan. Walaupun ini kita lepas nih, ya, kabel yang menuju ke terminal nomor 3, ya, dan yang menuju ke instalasi grounding di tanah seperti ini, ya. Aliran arusnya akan seperti ini, ya kan. Ya, dia nggak menyentuh titik yang ini, ya, teman-teman, ya, yang menyentuh ke bodi peralatan, sehingga ketika teman-teman megang bodi peralatan nggak nyetrum, ya. Tapi ketika teman-teman megang stop kontak tetap nyetrum, ya kan. Nah, kalau misalkan yang putus, ya, yang putus kan tadi kan yang sebelum, ya, itu artinya kondisinya tidak terpenuhi, kondisi yang nomor 3. Kalau yang maksudnya setelah, ya. Kalau yang terputus sebelum, ya, sebelum penyatuan, ya, netral dan ground, ya, contohnya seperti ini, ya. Maka apakah bodi peralatan akan nyetrum, ya? Kita runut arusnya dari trafo, ya. Ini melewati sumber, ya. Nah, di sini akan ada arus liar ke sini, ya, dan ke sini, ya. Termasuk ke titik, ya, yang dihubungkan ke grounding peralatan listrik, ya, sehingga peralatan listrik jadi ada tegangannya dan teman-teman juga ikut kesetrum. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah seperti ini, ya, teman-teman, ya. Penyatuan titik netral dan ground cukup satu, yaitu di KWH meter, ya, di sini di terminal nomor 3. Nah, kalau kondisi kayak gini harusnya aman, ya, teman-teman. Kenapa? Karena ini yang sistem yang disarankan oleh PLN juga, ya kan. Nah, kalau misalkan, ya, ada kabel terputus nih, terputusnya di titik sebelum penyatuan netral dan ground seperti ini, ya.
Apakah ini aman ya bodi peralatannya? Kita akan coba simulasikannya. Ini dari fase ya ke beban ya ke sini ya. Nah, kemudian di sini ada karena di sini nggak tersambung kemana-mana, nggak tersambung ke sumber, maka arus listrik akan ke sini ya, akan dibuang ke tanah dan balik lagi ke sumber ya. Bodi peralatan harusnya nggak nyetrum. Kenapa? Karena arus dialirkan ya dari sini nih, ya, dari fase ini walaupun berhenti di sini ya. Di sini ada arus yang dialirkan ke grounding ya, menuju ke trafo ya, terutama kalau groundingnya bagus ya. Nah, kalau misalkan groundingnya jelek atau nggak ada grounding, ya di sini arus akan liar ya, dan akan menuju ke bodi peralatan sehingga si bodi peralatan akan ada tegangannya dan teman-teman jadi kesetrum. Oke, kita balikin lagi ya, dan jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, kabel netral dan ground itu nggak boleh ya disatuin setelah kWh meter ya, karena yang pertama itu bisa jadi pemborosan listrik ya, karena bisa aja arus bocor dari tempat lain masuk ke rumah teman-teman nih melalui grounding, terus juga akhirnya nanti dihitung jadi pemakaian di kWh meter. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga dia jadi nggak bisa pakai ILCB ya, artinya sistem ILCB atau RCCB ya yang ngebandingin arus fase dan netral itu akan error ya dengan adanya penyambungan kabel netral dan ground setelah kWh meter. Terus juga dan sebagainya ya, banyak juga ya, termasuk tadi yang kegagalan isolasi itu juga kalau disatuin malah bisa nggak berjalan juga fungsi dari MCB yang harusnya trip ya ketika misalkan ada kabel fase yang nyentuh ke atap baja ringan tadi. Ya, jadi intinya bahwa si netral dan ground ini kalau disatuin ya sebenarnya dia nggak bikin kesetrum ya, tapi banyak efek-efek buruk lainnya ya yang menyebabkan ya banyak orang yang melarang untuk disatuinya kabel netral dan ground. Seperti itu ya teman-teman, dan juga ya sebenarnya kabel netral dan ground itu juga bisa membuat kesetrum ya, asal tadi terpenuhi 3 kondisi yang sebenarnya itu sangat jarang banget ya 3 kondisi itu terpenuhi semua ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk jawaban dari pertanyaan apakah kabel netral dan ground boleh disatuin ya. Dan jika disatuin apakah akan nyetrum ke bodi peralatan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.